Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Putri Untari untuk memberikan penjelasan mengenai nilai-nilai dasar ASN yang saya dapatkan di agenda 2 dalam materi sinkronus maupun asinkronus. Dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pelayan publik, PNS mempunyai nilai-nilai dasar yang saling berkesinambungan, yang berfungsi sebagai pedoman dalam bekerja. Adapun nilai-nilai tersebut yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, atau yang sering disingkat sebagai ANEKA. Nilai akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Adapun amanah pegawai negeri sipil yaitu untuk menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik terdiri dari 4, yaitu 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. 2. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan pegawai negeri sipil dalam politik praktis. Yang 3. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan penyelenggara pemerintah. Nilai dasar pegawai negeri sipil yang selanjutnya yaitu nilai nasionalisme. Nasionalisme sendiri adalah manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan, maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Sedangkan pengertian nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, serta tidak merasa rendah diri, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa, menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia dan mengembangkan tenggang rasa. Salah satu bentuk nasionalisme Pancasila yang saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu senantiasa beribadah dengan rutin dan menghormati agama atau kepercayaan rekan kerja yang lain, yang mana terdapat pada butir sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai dasar pegawai negeri sipil yang ketiga yaitu etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Salah satu bentuk butir nilai etika publik yaitu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Adapun hal yang saya lakukan yaitu memberikan tanggapan yang responsif, cepat, dan tanggap kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan status sosial, kekerabatan, dan sebagainya. Dan saya merupakan salah satu anggota tim media sosial di akun Instagram BLK Belitung, dan kami beserta tim berusaha sebaik mungkin untuk memberikan tanggapan yang cepat dan tanggap kepada masyarakat yang bertanya melalui media sosial. Dan nilai dasar pegawai negeri sipil yang selanjutnya yaitu nilai komitmen mutu. Komitmen mutu yaitu pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Dalam perbaikan mutu, ada 2 metode yang bisa digunakan. Metode yang pertama yaitu metode PDCA, yaitu P atau plan yaitu merencanakan, D
yaitu do atau artinya melaksanakan, see, check, memeriksa, dan act yang berarti melakukan tindakan. Atau bisa menggunakan metode sebab akibat, yaitu cause or effect diagram yang biasa dikenal sebagai fishbone method. Nilai dasar pegawai negeri sipil yang terakhir yaitu nilai anti korupsi. Korupsi sendiri mempunyai arti yaitu penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Setidaknya terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Benturan kepentingan dalam pengadaan, 5. Gratifikasi, 6. Pemerasan, dan yang terakhir 7. Perbuatan curang. Kepala Balai Latihan Kerja Belitung beserta seluruh pegawai berkomitmen untuk tidak terlibat dalam tindakan korupsi, pungli, atau gratifikasi, serta bentuk-bentuk korupsi lainnya, dan juga meminta masyarakat untuk menghubungi segera apabila melihat segala bentuk tindakan korupsi di lingkungan Balai Latihan Kerja Belitung. Hal yang dilakukan saya pribadi sebagai salah satu pihak panitia penyelenggara penerimaan calon peserta pelatihan yaitu dengan cara tidak menerima uang, barang atau apapun dari calon peserta pelatihan untuk bisa dimasukkan ke dalam kuota pelatihan. Sebagai generasi yang tumbuh di era milenial, yang hampir semua aspeknya berkesinambungan dengan digitalisasi di berbagai sektor, dimulai dari sektor pendidikan hingga sektor pelayanan publik, serta penyebaran informasi yang menjadi lebih cepat. Lesson learned atau pelajaran yang bisa diambil dari materi aneka di agenda 2 yaitu untuk menampis isu-isu kontemporer yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu korupsi, narkoba, paham radikalisme atau terorisme, money laundering, proxy war, and kejahatan komunikasi massal seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Penampisan isu-isu tersebut dapat dilakukan dimulai dari diri sendiri dengan cara memahami, mengimplementasikan, serta melakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan atau habituasi. Contohnya seperti penampisan isu korupsi, narkoba, dan radikalisme. Bisa dilakukan dengan mengimplementasikan nilai akuntabilitas, nasionalisme, dan anti korupsi. Penerapan nilai akuntabilitas dan anti korupsi bisa dilakukan dengan cara transparansi melakukan LHKPN dan LHKASN secara berkala. Dan nilai penerapan nasionalisme bisa dilakukan dengan cara senantiasa menanamkan iman di sanubari bahwa tindak korupsi, narkoba, dan radikalisme adalah tindakan yang dilarang agama manapun, merugikan orang lain hingga memecah belah bangsa. Sedangkan untuk memberikan pelayanan prima pada publik, bisa menerapkan nilai etika publik dan komitmen mutu dengan cara berpakaian rapi, ramah, dan informatif ketika ada masyarakat yang bertanya, serta inovatif mengikuti perkembangan zaman demi meningkatkan komitmen mutu. Hal di atas adalah hasil pembelajaran lesson learned dari agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Dengan video ini saya akhiri. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.